Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak Ibu sekalian, teman-temannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar kedua yang diselenggarakan Kopiko ini. Jadi ini webinar kedua yang kita adakan ya. Setelah sebelumnya di webinar pertama kita juga telah membahas apa itu data mining, machine learning itu menggunakan Python. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema basic Python. Nanti kita akan bahas apa itu Python, basic-basic penulisan Python seperti apa, skopnya apa aja. Dan sedikit nanti saya akan coba mengenalkan pada teman-teman semua itu apa itu RPA. Oke. Sedikit tentang saya. Jadi nama saya Alan Mario Gusman Putra. Bisa dipanggil Alan. Memang agak sedikit ke barat-baratan nama saya ya, karena memang saya berasal dari Sumatera Barat. Tinggal juga di Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat. Panggilan saya Alan. Dulu waktu tahun 2008, saya kuliah di Universitas Andalas, Kota Padang, jurusan IT, tapi IT dibalik ya, jadinya TI, Teknik Industri, Universitas Andalas. Wisuda tahun 2013, kemudian saya langsung join, bergabung di PT Yamaha Motor Parts Product Indonesia. Itu waktu itu saya di bagian material kontrol. Kemudian 7 tahun saya di material kontrol. Tahun 2020 saya bergabung di tim bisnis dan smart factory Yamaha. Jadi saya langsung berubah 180 derajat. Jadi di sini saya menjadi seorang software engineer ataupun sistem analis untuk smart factory yang di PT kita di Yamaha itu sekarang sedang kita deploy atau develop bersama. Kemudian di akhir tahun 2020 saya bersama rekan-rekan saya yang lain itu termasuk Pak Tanto juga dan dimentori oleh Bapak Sabah Saparian, itu beliau adalah direktur PT Yamaha. Kita membentuk semua komunitas bernama Kopiko, komunitas Python Kota Karawang. Karena kita melihat sebenarnya di Karawang ini pasarnya sangat potensial ya untuk lebih, karena di Karawang sendiri ada banyak sekali pabrik gitu, ada ribuan pabrik. Tapi yang menggarap IT-nya itu rata-rata masih dari India ya. Sedangkan orang kita itu mungkin ada, cuman masih minim lah kontribusi orang kita. Oleh karena itu dengan adanya Kopiko ini kita berharap itu bisa men-trigger atau memberi stimulus terhadap anak-anak muda Indonesia, khususnya Kota Karawang, agar lebih meminati tentang dunia IT. Di Kopiko sendiri kita itu punya moto, kita belajar bersama, di Learn Together. Jadi maksudnya itu kita yakin bahwasanya di dunia ini tidak ada yang lebih pintar, si A lebih pintar dari si B lebih pintar di situ, tidak ada. Yang kita yakini itu si A itu lebih dulu mengetahui dari si B. Si A lebih rajin membaca dari si B. Di Kopiko ini kita akan belajar bersama. Oke, kita masuk ke kenalan Python. Kita mulai dari apa itu Python. Python adalah sejenis ular. Benar, tidak ada yang salah dari pernyataan itu. Jadi Python itu emang ular. Tapi yang dimaksud dengan Python di sini itu sebuah bahasa pemrograman. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya bahasa-bahasa pemrograman yang lain, C++, Java, C Sharp gitu ya. Jadi Python itu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibentuk atau diracik oleh seorang Belanda itu, lulusan Amsterdam University, namanya Guido van Rossum. Jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi di sini maksudnya itu bukan karena levelnya yang tinggi ya, level tinggi itu sulit dipelajari, bukan seperti itu, malah sebaliknya. Bahasa pemrograman tingkat tinggi itu maksudnya bahasanya itu sudah mendekati bahasa yang digunakan oleh manusia, yaitu bahasa Inggris. Python itu dikategorikan sebagai interpreted language, artinya si Python sendiri itu adalah sebuah interpreter. Jadi untuk memproses baris per baris program itu kita tidak memerlukan lagi yang namanya compiler. Seperti di bahasa VB kan kita harus mengcompile dulu, jadi Python tidak seperti itu ya. Jadi dia langsung di Python itu langsung menginterpretasikan sintaks atau coding yang kita masukkan. Jadi siapa sih interpreter itu ya? Python itu interpreternya. Kemudian Python itu sedemikian rupa sehingga sintaksnya itu human friendly, artinya itu mudah terbaca dan sangat mudah dipelajari.
Ya, sedikit tentang sejarah Python. Python itu didevelop oleh Dutchman ya, jadi seorang Belanda namanya Guido van Rossum di akhir tahun 80-an, 89. Jadi terinspirasi dari bahasa ABC. Jadi waktu itu beliau bekerja di bahasa ABC ini. Nah, Python sendiri itu sebenarnya bukan diambil dari nama seekor reptil atau ular ya. Jadi bukan karena beliau itu seorang pecinta reptil terus mengambil salah satu nama reptil, bukan seperti itu. Jadi Python itu sendiri adalah diambil dari nama komedian Inggris bernama Monty Python. Jadi, beliau sangat fans dan salah seorang fansnya Monty Python. Jadi memang kalau untuk sebuah penamaan itu selalu ada kisah-kisah yang menarik ya, termasuk di Python ini juga, di mana beliau mengambil Python itu dari idolanya gitu, kemudian Inggris namanya Monty Python. Nah ini dia si Monty Python ini, grup ya, ada banyak ini. Kemudian dari situ beliau mengambil salah satu kata di nama grup tersebut yaitu Python. Dialah Python gelambang seperti ini, mohon maaf, dasarnya belum ada ya. Seperti ini ya, namanya Python ya. Python yang kita kenal itu ular besar, sangar. Ini lambangnya seperti cacing. Jadi saya pikir si Guido ini menyematkan unsur humoris di dirinya ke dalam lambang Python. Kemudian versi pertama itu versi 0.9 itu tahun 1 rilis, tahun 94 versi 1.0, kemudian tahun 2000 versi kedua, 2008 versi 3-nya, kemudian 2018 menjadi bahasa pemrograman paling populer ya. Ini dari survei oleh Google Search Popularity. Dan yang terbaru tahun 2021 itu sudah ada Python 3.9.5. Seperti itu teman-teman. Nah ini saya kutip sebuah pernyataan dari Bapak Python, Guido. Kenapa saya membuat Python? Jadi pernyataan seperti ini, motivasi saya untuk menciptakan Python adalah kebutuhan yang dirasakan untuk bahasa tingkat yang lebih tinggi dalam proyek Amoeba. Jadi macam zaman dulu ada namanya Amoeba OS ya, Operation System. Saya menyadari bahwa pengembangan sistem administrasi utilitas di C terlalu lama. Selain itu, melakukan hal-hal ini di Bourne tidak akan bekerja karena berbagai alasan. Jadi ada kebutuhan untuk bahasa yang akan membatani sejarah transaksi dan shell. Di waktu itu si Bapak Python ini, si Guido ini ada project namanya project Amoeba. Nah waktu itu beliau merasa mungkin waktu itu beliau itu mendevelop pakai bahasa C. Nah waktu itu beliau merasa bahasa C ini mungkin utilitasnya itu terlalu lama, makanya beliau termotivasi untuk menciptakan lebih mudah dipahami dan dipelajari, kemudian sintaksnya mudah dituliskan gitu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kenapa harus Python? Apa sih kelebihan Python dibanding bahasa-bahasa pemrograman yang lain? Yang pertama, Python itu open source. Nah ini Indonesia banget ini ya, orang Indonesia senang yang gratis-gratisan, termasuk saya juga. Jadi open source, gratis, semuanya gratis. Kita download dari situsnya gratis, diinstal, kemudian kita gunakan untuk suatu proyek personal ataupun komersial itu sifatnya gratis ya, semuanya gratis. Kemudian yang kedua itu powerful dalam artian itu bisa diterapkan di multidisiplin gitu ya. Maksudnya skopnya luas, jadi kita bisa buat web development di sini, machine learning, desktop aplikasi, mobile aplikasi, hacking juga bisa, AI apalagi. Pokoknya banyak sekali ya disiplin atau skop yang bisa dilakukan oleh Python. Kemudian satu lagi kelebihan Python itu library-nya banyak. Banyaknya jadinya kebanyakan ya. Library-nya kebanyakan. Kemudian banyak juga jadi komunitas gitu yang bikin library itu selalu ada ya. Jadi seperti itu, powerful sekali Python. Kemudian high level programming seperti yang sudah saya bahas tadi, jadi bahasanya itu sudah mendekati bahasa sehari-hari manusia, yaitu menggunakan bahasa Inggris. Human friendly,
Jadi mudah digunakan, mudah dipelajari, karena sangat mudah dimengerti. Portable dalam artian bisa di di running atau diinstal di semua platform, Windows, Linux, Mac juga bisa ya. Nah, ini juga kelebihan yang lain ini. Jadi kalau kita membuat variabel di Python itu tidak butuh deklarasi. Beda ya dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi ketika kita membuat sebuah statement isinya variabel itu Python otomatis langsung mengetahui Python itu si data yang kita bikin itu isinya tipe datanya apa. Seperti itu. Apa itu variabel nanti akan saya jelaskan. Kemudian populer. Nah, ini nih. Banyak banget komunitas Python. Jadi populer itu bukan hanya sekedar gengsi ya. Kita populer, gengsi, bangga menggunakan Python, bukan seperti itu. Jadi keuntungan yang kita dapatkan dari bahasa yang populer ini, jadi kita itu si Python itu saking populer itu banyak pembahasannya di Google, di Stack Overflow, di GitHub, banyak banget ya pembahasannya. Jadi kalau kita dalam proses belajar ada masalah, ada error program atau segala macam itu banyak pembahasannya. Jadi banyak yang akan membantu kita menjawab jika ada permasalahannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut. Ini ada sebuah meme, ini juga populer banget ini meme-nya di Google yang membandingkan betapa efisiennya si Python ini dibanding bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini contohnya untuk memprint ya atau mencetak satu kalimat hello aja. Jadi C++ itu perlu 6 baris. Sedangkan di Java 7 baris. Python hanya 1 baris. Bayangkan efisiensinya ya. Jadi anggaplah kita dalam menulis atau mengoding suatu program atau suatu project itu dengan C++ mungkin 6 bulan, Java 7 bulan, Python hanya 1 bulan. Itu baru penulisan ya. Jadi betapa efisiennya si Python ini dalam hal penulisan coding. Kemudian bagaimana produktivitinya? Dari meme yang tadi itu, jadi bisa disimpulkan produktivitinya itu bisa 2 sampai 10 kali dibanding C++, Java atau bahasa pemrograman yang lain. Kemudian tidak butuh training yang macam-macam ya, karena sangat mudah dipelajari ini. Kemudian ya ini, code is extremely readable, jadi sangat mudah dibaca codingnya itu. Nah, ini ada semacam tren atau grafik betapa populernya si Python ini 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2019 versi Google Search Popularity. Python ini garis yang berwarna biru ini selalu naik ya. Luar biasa ini kenaikannya ini tahun. Kemudian kita bandingkan lagi dari tahun 2019 year to year ya, dari Februari 2019 ke Februari 2020 tetap masih ada kenaikan 4,1%. Jadi memang Python ini sekarang menjadi idola banget ya bagi programmer ataupun bagi pemula nih. Cocok sekali untuk pemula karena codingan itu yang sangat mudah, sangat ringkas dan sangat mudah dipelajari. Oke, lanjut. Kemudian scope dari Python apa saja scope dari Python? Jadi Python itu bisa membentuk web. Nah, ini beberapa library-nya, ini ada Django. Paling terkenal ini Django ya dengan framework-nya itu MTV, model template sama view. Flash ini, kemudian ada Dash. Ini 3 framework atau library yang sangat terkenal untuk membangun sebuah web. Dan desktop aplikasi kita bisa pakai Tkinter atau PyQt yang membuat aplikasi-aplikasi di komputer, aplikasi desktop. Kemudian untuk mobile aplikasi itu yang terkenal 2 library, ada Beware sama Kaifei. Robotika juga bisa, PyRobot nama library-nya. Membuat game. Jadi Python juga bisa bikin game, nama library-nya Pygame. Kemudian untuk automate processing, automate ini maksudnya RPA ya. Kita pakai Selenium, Multiphilosoph atau
atau GUI. Scraping itu artinya kita itu mengambil data dari sebuah website secara otomatis. Scraping itu juga kita bisa pakai library Selenium sama Fullshop. Kemudian yang terakhir AI, Artificial Intelligence. Baik itu data science, machine learning, deep learning, itu bisa dilakukan. Ini nama library-nya ada TensorFlow, Keras, sama OpenCV. Jadi ada paling banyak ini ya di bidang AI ini. Banyak sekali library Python dan semuanya gratis tanpa berbayar. Nah, ini dia perusahaan-perusahaan besar ya. Ini saya tuliskan cuma 8 perusahaan besar yang saat ini menggunakan Python. Ada Google, Facebook, Instagram, Spotify, Quora. Quora itu semacam situs tanya jawab Netflix, streaming ya video, Dropbox, sama Reddit. Reddit itu semacam online, kalau di kita itu seperti Kaskus. Besar ini si Reddit. Oke, kita masuk ke bagaimana cara install Python. Gampang sekali ya untuk menginstal Python itu, kita cukup masuk ke situsnya ini www.python.org. Kemudian kita klik button download. Nanti langsung ada versi terbaru di sini ya. Untuk sekarang itu versi terbaru 3.9.4. Langsung saja kita klik. Oke, setelah diklik, di save di komputer kita untuk lokasi pengusahaan. Sudah seperti itu ya, gampang sekali ya. Oke, saya mau coba masuk ke situs Python. Jadi sambil coba aja ya Pak ya. Jadi kita learning by doing gitu. Nah, ini situsnya, ini situs Python. Ini kalau mau download, ini download langsung ada versi terbaru. Kemudian kalau kita memilih mau di-download di operasi sistem yang mana, ada ya, Windows ada, Linux, ada Mac OS juga. Kemudian ada versi-versi terakhir juga ada, kemudian ada status maintenance-nya ada ya. Jadi, dan ini gratis tanpa bayar. Kemudian kita masuk lagi ke materi. Oke, kemudian bagaimana cara menginstal Python? Installnya juga gampang banget ya. Jadi kita klik tadi. Nanti kalau setelah kita download, installernya kan tersimpan di PC kita 2 kali, langsung seperti ini. Tapi kita tandakan dulu ininya add Python app-nya. Kemudian klik install, lanjut, tunggu loading. Oke, selesai. Gampang ya, gampang banget ya cara menginstal Python. Nah, sekarang bagaimana cara kita memverifikasi Python kita sudah terinstall atau belum? Kita cukup buka command prompt, kita tulis Python, enter. Setelah kita tulis Python, enter, langsung keluar pesan seperti ini ya. Itu artinya si Python itu sudah terinstall dengan baik di PC teman-teman semua. Kemudian Python itu ada namanya fungsi PIP ya. PIP itu untuk memanage package di Python. Jadi PIP itu adalah program untuk manajemen paket di Python. Jadi biasanya kita untuk menginstall, uninstall, upgrade paket library Python itu pakai PIP. Awalnya pakai PIP. Contohnya seperti ini, contoh beberapa fungsi yang kita pakai di PIP. Misalnya kita untuk menginstal paket di Python, tuliskan PIP install, nama paketnya apa. Misal Pandas, PIP install Pandas, PIP install NumPy. Jadi seperti itu ya. Untuk uninstall cuman PIP spasi uninstall. Sebaliknya dari install ke uninstall. Kemudian untuk mencari lokasi penyimpanan paket seperti ini ya, Python min site. Oke, seperti itu. Kemudian untuk melihat list
kita cukup ketikkan PIP list. Di sini maksudnya daftar library atau package yang sudah terinstall di Python kita, PIP list. Kemudian untuk mencari library atau package itu PIP search, kemudian kata kunci paket yang mau kita pakai. Nanti akan keluar semacam list paket-paket yang tersedia dengan kata kunci tersebut. Dan PIP freeze itu untuk memfreeze semua paket yang sudah terinstall di komputer kita itu kita freeze. Gitu. Jadi tujuannya biasanya untuk project ini ya. Tujuannya itu misal kita membuat sebuah project, library-nya sudah ditentukan, tapi kita akan share si project ini ke teman kita. Ya. Maka kita pakai fungsi PIP freeze ini, freeze sama freeze requirement ini. Jadi teman kita nanti akan melanjutkan project kita. Dia itu tidak perlu lagi menginstal atau mendownload satu persatu si library-nya. Cukup setelah kita freeze, kemudian freeze requirement txt, nanti bentuknya itu txt ya. Si teman kita itu mengambil file kita ini, kemudian diinstal di PC-nya dia dengan fungsi pip install winr requirement.txt. Jadi sangat praktis. Kemudian ID atau text editor yang akan kita gunakan itu Jupyter Notebook ya. Sebenarnya ada banyak IDE yang lain, ada PyCharm, ada Sublime, kemudian ada lagi yang versi visible-nya itu yang Google ya, Google Colab bisa digunakan juga. Cuman untuk webinar kali ini saya coba menjelaskan menggunakan Jupyter Notebook. Bagaimana cara menginstalasi Jupyter Notebook? Itu mudah sekali ya. Kita cukup buka command prompt, langsung seperti yang saya bilang tadi untuk menginstal suatu package. Kita ketik pip install Jupyter Notebook. Nanti akan keluar banyak pesan kayak gitu. Loading, kita tunggu sampai selesai. Sudah. Ketika sudah terinstall, bagaimana cara running si Jupyter Notebook-nya? Gampang ya, kita tinggal buka command prompt, kemudian kita ketik Jupyter Notebook dan enter. Maka tampilan si Jupyter Notebook akan berbentuk seperti ini nantinya. Kemudian bagaimana cara membuat satu file baru di Jupyter Notebook? Pojok kanan atas ada new, kemudian ada Python 3, kemudian kita nanti muncul tampilan seperti ini, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung kita buka di Jupyter Notebook kita. Kita buka dulu command prompt. Nah, kebetulan di PC saya ini sudah terinstall Jupyter Notebook, jadi saya tidak perlu install lagi. Cukup saya akan merunning Jupyter Notebook. Kenapa saya tulis seperti ini? Karena si Jupyter Notebook saya itu tersimpan di suatu environment yang sudah saya bikin. Jadi istilahnya itu virtual environment. Jadi biasanya untuk project-project kita buat suatu file yang namanya environment, kita namakan itu virtual environment. Tujuannya untuk agar biar rapi ya, jadi datanya tidak berantakan, tidak berserakan, jadi hanya tersimpan di satu file atau suatu folder. Oke, saya klik Jupyter Notebook, enter. Nah, ini salah satu keunikan di Jupyter Notebook itu, si Jupyter Notebook itu runningnya di browser ya. Kebetulan saya pakai browser Microsoft Edge Chromium, jadi dia running di sini. Kemudian untuk membuat file baru, oke, saya mau buatnya di dalam folder basic Python ya. Oke. Klik new, kemudian ada tulisan Python 3, klik Python 3. Nah, inilah text editor kita ya, Jupyter Notebook. Jadi Jupyter Notebook itu sendiri singkatan dari Julia, Python, dan R. Jadi Julia itu bukan Julia Laundry ya, bukan Julia tukang laundry sebelah. Jadi Julia itu maksudnya bahasa pemrograman juga.
Python dan R. R biasanya digunakan oleh orang-orang statistik ya. Nah, apa ini si Jupyter Notebook? Jadi Jupyter Notebook ini ya seperti yang saya bilang tadi ya, text editor ya. Ibarat kita akan membuat sebuah masterpiece, kita akan membuat sebuah lukisan, ini itu kanvasnya gitu. Atau kita akan membuat puisi, membuat cerpen, ini kertasnya gitu. Di Jupyter Notebook itu tempat di mana kita melakukan penggunaan. Nah, mungkin kalau teman, apalagi yang teman-teman dari pelajar atau mahasiswa ya, zaman dulu mungkin kalau galau, wah, tadi dia cuek sama aku segala macamnya, buka diary, buka notebook, terus curhat di diary. Nah, itu adalah galau yang konvensional seperti itu. Kalau galau yang kekinian, kita buka laptop, kita buka Jupyter Notebook, kita ngoding. Jadi galaunya itu galau yang produktif, gitu ya. Oke, langsung kita coba. Kita print hello ya. Kita coba seperti meme yang tadi. Print hello world. Kita mau tes bener nggak tadi pernyataan yang tadi? Hello mau print hello world cuma butuh satu baris sih. Oke, saya sudah print hello world. Saya run. Ternyata bener ya. Langsung keluar outputnya. Jadi Jupyter Notebook itu kita mau nulis di sini, langsung outputnya keluar di sini ya. Jadi kita bisa menulis atau merunning program itu per baris. Kalau semacam yang lain kan harus dalam satu ini tidak bisa per baris gitu ya. Itu kelebihan dari Jupyter Notebook. Untuk merunningnya tinggal klik ini ya, run, atau ada shift enter. Kalau error juga keluar pesan, coba saya errorkan ya. Saya pesan seperti ini. Di sini juga ya, langsung di bawah barisnya tersebut keluar outputnya apakah error atau tidak error. Oke, aman ya. Jadi ternyata singkat sekali. Hello World cukup satu baris. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Variabel di Python. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan teknis. Variabel apa itu variabel? Jadi variabel itu adalah huruf atau kata yang akan mengandung setiap angka, teks, objek, kelas, dan lain-lain. Jadi kalau saya ilustrasikan variabel itu seperti ini ya. Jadi semacam penampungan data. Jadi kalau ibarat misal kita mau membawa sabun, Pepsodent, alat-alat mandi lainnya ke suatu tempat, kalau kita bawa satu-satu mungkin lama ya. Caranya gimana? Kita tampung di satu tempat. Anggap ini ember ya, ember penampungan. Jadi kita cukup bawa satu ember dan bawa ke tempat yang akan kita tuju. Jadi cuman kita nggak bolak-balik ya. Nah itu ilustrasi variabel seperti itu ya. Satu penampungan tujuannya untuk mempercepat atau mempermudah proses pemrograman. Jadi ada beberapa aturan penulisan dalam variabel. Yang pertama itu penulisan tidak boleh diawali dengan angka, tapi harus diawali dengan huruf A, B, C, D semacam itu atau underscore. Satu-satunya tanda baca yang boleh mengawali variabel itu cuma underscore doang. Yang lain tidak boleh, karena yang lain itu nanti terbacanya operasi ya. Setelah itu baru boleh angka. Misal variabel 1 boleh, cuman 1 variabel itu tidak boleh. Kemudian aturan penulisan yang kedua, jika variabelnya lebih dari satu kata, misal hello world nama variabelnya, tidak boleh ada spasi. Cuman caranya seperti apa? Kita pakai tanda underscore. Hello spasi world gitu. Atau lebih dari satu kali kita gabung aja hello world, terus ada spasi. Jadi kalau ada spasi kita pakai tanda underscore. Kemudian yang ketiga, penambahan variabel itu tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah di default sama si Python. Misal if, true, false itu tidak boleh ya, for itu tidak boleh. Kemudian dalam menulis variabel nanti ketika memanggilnya itu kita harus perhatikan huruf besar sama huruf kecil. Karena si Python ini bersifat istilahnya itu case sensitif ya. Dia sangat sensitif terhadap huruf besar ataupun huruf kecil seperti itu.
Ini contoh variabel. Oke, langsung kita, langsung kita contoh saja ya. Karena saya lagi males ngetik, saya copy aja nih. Dan untuk menghemat waktu juga ya, waktu kita terbatas. Oke, set, kita running. Oke, jalan ya. Jadi seperti ini penulisan variabel yang benar. Coba saya beri angka di depan variabel pertama misalnya. Kita running, error ya, karena aturan penulisannya tidak boleh seperti itu. Kemudian saya coba si variabel ketiga, huruf V-nya saya kecilin. Error juga ya, karena si variabel ketiga ini, huruf V ini di depannya itu hurufnya huruf besar. Ketika saya memanggil, maka juga harus huruf besar. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, gampang sekali. Gampang. Variabel. Oke, sip. Kita lanjut lagi materi. Nah, ini contoh cara mencetak statement ya, mencetak variabel seperti ini. Kenapa nggak sekalian ya? Oke, Ctrl C, Ctrl V. Coba kita running. Oke, jalan. Jadi cara memprint seperti ini teman-teman, ada yang paling populer itu ada 3 teknik ya. Teknik yang pertama, misal kita deklarasikan dulu variabel 1, 2, 3. Variabel 1, hello guys. Variabel 2, belajar Python itu mudah. Variabel 3 itu belajar itu menyenangkan. Belajar Python itu menyenangkan. Kita coba dengan teknik pertama seperti ini ya. Cukup menuliskan nama variabelnya saja. var1, kemudian diikutin tanda koma dan tanda koma seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian teknik kedua bisa seperti ini. Pakai tanda tambah, tambah, seperti ini ya. Tapi kekurangan dari metode atau teknik kedua ini, tidak ada spasi jadinya teman-teman. Jadi, hello guys, tidak ada spasi, belajar Python itu mudah, tidak ada spasi, belajar Python itu menyenangkan. Bagaimana cara menambahkan spasi? Nah, kita harus menyelipkan di sini. Karena itu nanti dihitungnya string ya. Spasi tambah, seperti itu teman-teman. Kemudian tambah spasi, tambah. Baru kan, tidak ada spasi, baru ada spasi di sini. Kemudian ini teknik ketiga, F, kemudian tanda koma tanda petik tunggal atau ganda boleh. Kemudian kurung kurawal, baris 1, 2, dan 3, seperti itu ya. Teknik-teknik untuk mencetak di Python. Kalau tekniknya seperti yang teknik pertama, di sini juga kita bisa selipkan ya, selipkan separator. Separator itu maksudnya di tengah-tengah variabel itu apa sih? Sel separatornya koma, berarti nanti akan ada tanda koma. Hello guys, koma, belajar Python mudah, koma, dan itu menyenangkan. Seperti ini ya, ada tanda koma. Separator istilahnya. Ya, banyak sekali ada bisa N itu berarti di akhir kalimat itu mau kita kasih apa, seperti itu. Gampang sekali ya teman-teman ya, gampang, ya sangat mudah ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita belajar tipe data di Python. Tipe data yang pertama itu namanya string, itu atau kita kenal juga tipe data teks. Biasanya di Python itu diapit oleh tanda petik tunggal atau tanda petik ganda, jadi sama aja ya. Tunggal atau ganda itu sama aja. Artinya string di Python string. Ini contohnya seperti ini. Hello guys, diapit oleh tanda petik. Kemudian tipe data yang kedua itu integer, numerik tapi bilangan bulat, numerik tapi bilangan bulat. Ini untuk operasi aritmatika biasanya kita pakai integer ya. Jadi, oh ya, yang string ini tidak harus berupa huruf seperti ini ya. Jadi ada juga string itu yang berupa angka, walaupun dia 10, tapi
teks gitu. Angka tapi teks, jadi maksudnya string. Kemudian integer itu contohnya seperti ini, 10, bilang bulat. Float itu bilangan desimal, numerik atau bilangan desimal, misal 0, sekian, 1, sekian. Dan boolean itu cuma ada dua nilai, true and false. Biasanya si boolean ini, tipe data boolean ini untuk mengkonfirmasi suatu fitur, misal apakah misal kayak di Pandas ada namanya in place ya, in place sama dengan true atau false, atau kayak di Django itu debug-nya true atau false gitu. Seperti itu ya, untuk mengkonfirmasi sebuah fitur, atau biasanya diikuti dengan penyeleksian dengan if, biasanya ada true dan false-nya. Dan ini tipe data yang kelima, tuple, ini nilai jamak, biasanya dibatasi dengan tanda kurung siku, seperti ini ya contohnya. Pakai tanda kurung siku. Dan nilai di dalam itu ada banyak. Nah, biasanya nilai di dalam list atau tuple ini sebenarnya indeks. Dan di Python itu indeks itu dimulai dari angka 0 ya. Jadi kalau kita indeks 0 mana? Ini nilainya itu indeks 0, indeks 1, jadi dimulainya dari angka 0, bukan dari 1. Jadi kalau teman-teman ingin memanggil indeks 1, berarti nanti yang keluar itu data ini, 2, angka 2, seperti itu ya. Kemudian sifat tuple ini mutable ya, artinya bisa isinya itu, isi si tuple-nya, angka-angka ini, bisa kita rekayasa ya dengan built-in, jadi namanya metode built-in nantinya. Dan isinya juga tidak harus angka ya. Ini kebetulan saya bikin contohnya angka. Boleh kita pakai string, boleh float, boleh, semuanya boleh. Tidak akan error ya teman-teman ya. Kemudian tipe data yang keenam itu list. List ini bernilai jamak juga, dibatasi dengan tanda kurung biasa. Seperti ini. Contohnya seperti ini ya. List. Kemudian apa perbedaannya dengan tuple? Jadi list ini sifatnya immutable ya. Jadi ketika sudah kita deklarasikan, kita nyatakan si list itu nilainya seperti ini, tidak bisa lagi kita ubah. Kita tambahin nilainya, kita kurangin si indeks di dalamnya, itu tidak bisa. Jadi itu perbedaan list dengan tuple. Kemudian yang ketiga itu tipe data set. Sama, ini kurang lebih sama dengan list. Sama-sama immutable juga. Cuma di set ini ini, maka si list, kalau contohnya list ya, list ini akan berurut sesuai dengan deklarasi kita. Akan berurut, kalau kita print nanti hasil printnya akan seperti 1, 2, 3, Aurel, 4, 5. Sedangkan kalau set, nanti kalau kita print, si hasil printnya itu akan mengelompok sendiri sesuai tipe data. Nanti hasilnya akan jadi, kalau kita print yang set ya, 1, 2, 3, 4, 5, baru Aurel di belakangnya. Jadi dia akan mengelompokkan sendiri secara otomatis berdasarkan tipe data. Seperti itulah beda list dengan set gitu ya. Kemudian yang terakhir itu dictionary. Dictionary biasanya ada pasangannya. Keys-nya ada nilainya apa. Biasanya di apa? Dan dibatasi dengan tanda kurung kerawal seperti ini. Jadi ada keys, ada nilainya, ada keys, ada nilainya, itu dictionary. Oke, ini contoh-contohnya langsung kita coba ya teman-teman ya. Contoh tipe data. Tipe data. Oh iya, tanda pagar, tanda crash ini atau hashtag ini artinya komen. Jadi ketika kita mengawali sesuatu dengan tanda hashtag ini, sisanya akan terbaca sebagai komen, jadi tidak akan terbaca sebagai codingan kita. Ini tipe data, kita running, oke, seperti ini. String, integer, segala macam. Nah, ini tadi beda list sama set ya. List, walaupun susunan deklarasinya sama ini, persis sama ya. Ketika list di print, hasilnya tetap sesuai dengan hasil pendeklarasian kita. Tapi ketika set di print, nah hasilnya mengelompok sendiri berdasarkan tipe data. Jadi dia
urutkan dulu tipe data integer dulu, baru string, dan integer pun juga nanti hasilnya akan berurut. Misal ini tidak saya urut, nanti akan berurut hasilnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui tipe data? Gampang. Kita cukup menambah fungsi tipe gitu di depannya. Ini mengetahui tipe data. Nah, seperti ini ada variabel namanya string tipe hello guys. Apa tipenya? Cukup kita ketik fungsi tipe di depan dari variabel tersebut. Coba kita running, nah, langsung ketahuan kan? String tipe itu tipe datanya string. Ini integer tipe datanya integer. Begitu seterusnya ya. Jadi mudah sekali. Nah, gini-gini aja ya teman-teman ya, gampang banget. Kemudian bagaimana cara mengkonversi tipe data? Jadi kita mau mengkonversi dari misal dari string ke integer atau sebaliknya itu gampang banget ya. Di Python itu semuanya gampang teman-teman. Cukup dengan penambahan fungsi nama tipenya di depannya. Misal integer tipe nih. Saya mau jadikan atau konversi ke string, cukup ada kata string di depannya, string integer tipe. Nah, jadi dia akan keluar bentuk string ya. String. Sintapel, string. Seperti ini. 10. Kita tahu tipenya apa, pakai tipe di depannya. Set, string kan? Seperti itu teman-teman. Jadi gampang kan ya, mudah. Kalau kita mau integer ini kita mau jadikan float, tinggal tambah kata-kata float di depannya, float. Langsung jadi berkoma kan dia kan. 10,0. Gitu teman-teman. Mudah sekali. Di Python itu semuanya mudah. Oke, kita lanjut lagi materinya. Nah, ini metode mungkin pada tipe data list. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi di dalam list itu kita bisa merekayasa isinya. Oke, langsung kita contoh. Sorry. Langsung kita running ya. Ini metodenya seperti ini, ada apple untuk menambahkan item baru ke akhir list, insert, menyisipkan item di dalam list. Dari Jumat ada. Untuk menghapus dan berikan item terakhir pada list, dan pop ada indeks di dalam kurungnya itu untuk menghapus memberikan item pada indeks yang ditentukan pada list, jadi indeks keberapa. Nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Nanti langsung kita coba. Taranin, oke, seperti ini ya. Misal ini si Apen ini untuk menambah di bagian akhir indeks. Jadi nanti di indeks terakhir akan bertambah kata-kata false. Nah, seperti ini kan. 10.5.true.6,5 ada false belakangnya karena kita tambah pakai ini fungsi Apen. Insert 2,7 artinya di indeks kedua saya ingin menambahkan angka 7. Seperti itu ya. Indeks kedua berarti 0, 1, 2. Berarti di antara 5 sama true ada angka 7. Seperti ini. 10, 5, 7, dan true. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Gampang banget. Mudah sekali. Oke, nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca lagi ya teman-teman ya. Nanti slide-nya akan kita bagikan. Oke, kita lanjut materi kita. Operator-operator yang ada di Python. Jadi yang pertama ada operator aritmatika. Jadi ini untuk proses-proses aritmatika ya. Ada penambahan, pengurangan, pembagian
sama aja ininya. Mohon maaf untuk teman-teman jangan mencoret-coret ini ya, materi kita ya. Oke, operator aritmatika ada penambahan, tanda tambah untuk menambahkan angka, menambahkan nilai, pengurangan, ada pembagian, biasa aja, seperti biasa. Persen ini modulus. Modulus itu artinya sisa hasil bagi ya. Jadi misalkan teman-teman 6 modulus 2, berarti itu hasilnya 0 ya, karena 6 itu habis dibagi, 6 itu habis dibagi 2, tidak ada sisanya. Jadi modulus itu sisa hasil bagi. Kalau 7 modulus 2 berarti nanti ada sisa 1, karena habis dibaginya cuma sampai angka 6, ada sisa 1. Ini modulus seperti itu ya. Dan ada operator perbandingan, ini untuk membandingkan, biasanya pakai if nih. If X sama dengan 2, jadi membandingkan dari nilai yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Atau if Y tidak sama dengan 1, gitu ya. Dan ada operator ubah, jadi ini pengubah Simon. Jadi misal variabel kita ubah X sama dengan 2, gitu. X sama dengan 1 tambah 2, jadi mengubah nilai gitu. Yang ada yang dari tadi X yang tidak apa-apa menjadi 1 tambah 2, jadi mengubah. Kemudian kita masuk penyeleksian di Python. Apa itu penyeleksian? Jadi penyeleksian adalah sebuah cara yang kita gunakan untuk menyeleksi atau mensortir data yang kita inginkan. If, jadi kalau teman-teman pernah dengar itu if ya. Jadi si if itu sendiri ada banyak jenisnya di Python. Yang pertama itu if tunggal, artinya data yang akan kita seleksi itu cuma ada satu jenis. Misal contohnya seperti ini. Kemudian ada if dan else. Jadi ada dua jenis penyeleksian. Bukan dua jenis sih, dua apa sih namanya? Dua nilai lah, atau dua perintah penyeleksian. Misal if bla 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 bla. Berarti selain itu else, pakai else kita. Selain nilai itu pakai else, seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ada if, dan else. Ini jika ada 3 atau lebih perintah, 3 atau lebih nilai perintah gitu. Jadi bisa if X besar dari 10, if X kurang dari 10, sisanya else gitu, pakai else. Kemudian yang keempat itu if bersarang atau if bertingkat. Di dalam if itu ada banyak if itu. Seperti ini ya, if bla 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 bla, ada if lagi, terus ada if lagi, seperti itu. Ini coba kita print lagi ya teman-teman ya. Ini biar langsung praktek, yang kebanyakan teori. If X sama dengan 5, print angka 5. Berarti ini outputnya adalah angka 5, karena nilai X yang kita bandingkan, ini kan pakai operator pembanding, ini nilainya beneran 5. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ini yang if dan else. So, kita copy saja biar cepat ya. If else. Ini kita running seperti apa hasilnya. Jadi X-nya 5. Jika X-nya besar dari 4, nilainya lebih dari 4. Jika tidak, atau jika selainnya nilai X kurang dari 4. Berarti ini hasilnya seperti ini, nilai X lebih dari 4. Coba kita running, oke, nilai X lebih dari 4. Kenapa? Karena si nilai X itu nilainya 5. Karena benar si 5 ini besar dari 4, maka terprint nilai ini. Tapi misal kita coba 2 ya, dia akan terprint nilai yang di bawahnya, nilai X kurang dari 4, seperti itu ya. Oke, gitu ya teman-teman logiknya ya. Kemudian ini yang if, dan else. Oke, ini coba kita running. Seperti apa hasilnya? Nilai X antara 0 dan 10. Jadi si X itu nilainya 5. Kondisi pertama, apabila X besar dari 10, print nilai X lebih dari 10.
Sedangkan X-nya itu di bawah 10, berarti ini tidak akan terprint nantinya. Kemudian elif, jika X-nya itu kecil dari 0, maka print nilai ini. Sedangkan X-nya itu besar dari 0, maka nilai ini tidak akan terprint. Jika yang lainnya, nilai X antara 0 dan 10. Jadi, si X sama dengan 5 ini termasuk di sini, nilai antara 0 dan 10. Makanya terprintnya nilainya 0 dan 10. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ada if bersarang juga. Si if bersarang seperti ini. If di dalam if. Nah, nilainya 50. Karena si X itu nilainya 50, sedangkan if pertama besar di 10, if kedua kurang dari 60, if ketiganya itu besar di 40. Jadi makanya nilainya jadinya 50 seperti ini. Oke, gampang sekali ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Teknik berikutnya perulangan atau looping di Python. Apa itu looping? Jadi looping itu adalah sebuah cara untuk mengulangi proses atau perintah yang sama. Jadi jika kita mempunyai suatu pekerjaan berulang dan sama ya, misal untuk memprint sebuah kertas, kita akan memprint kertas itu sebanyak 100 lembar. Nah, tidak mungkin kan kita memprint satu-satu sampai 100 kali. Cukup kita ulangin perintah tersebut pakai, kalau misal di printer ada angka itu yang bisa diganti itu, berapa jumlahnya. Kurang lebih looping seperti itu ya. Jadi kalau ada proses yang sama, tidak perlu kita coding sebanyak berapa proses yang kita inginkan. Cukup kita pakai teknik looping. Jadi looping kurang lebih pattern-nya polanya seperti ini. Kemudian ada looping while. Seperti ini. Lalu apa perbedaan for sama while? Jadi kalau yang for itu diawali looping di Python itu diawali dengan kata-kata for, fungsi for atau while. Lalu fungsinya apa? Perbedaannya apa antara for dan while? Jadi kalau yang for itu biasanya digunakan untuk counted looping, misalnya jadi si looping yang sudah diketahui berapa kali loopingnya. Sedangkan si while itu biasanya untuk kondisi uncounted looping, istilahnya itu ya, yang tidak jelas berapa loopingnya gitu. Oke, langsung kita coba. Looping for. Nah, ini artinya di dalam list kita ada nilai 1 sampai 6. For i in my list, jadi untuk i di dalam 1 sampai 6 ini, print i, maka dia akan memprint si i ini 6 kali sesuai dengan indeks yang ada di dalam sini. Mudah-mudahan mengerti ya bahasa saya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu list, maksudnya ulangan seperti itu. Kemudian perulangan yang while seperti ini. Satu lagi di Python itu yang penting banget itu indentasi ya. Indentasi itu artinya apa? Kata-kata yang menjorok seperti ini nih, menjorok dengan satu tab gitu, satu tab atau 4 spasi sama aja ya. 4 spasi. Coba kita running. Nah, ini artinya sama ya. Jadi jika X sama dengan 0, X sama dengan 0 untuk X tidak sama dengan 10, maka print X, X-nya kita increment ya, kita tambah sebanyak 1. Hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman ya, bahasa saya seperti itu. Coba, ya saya sebutkan bahwasannya indentasi itu sangat penting di Python ya. Coba ini, tidak saya kasih indentasi. Error kan jadinya kan. Coba kita kasih indentasi. Tidak error. Indentasi itu biasanya setelah ini ya teman-teman ya. Setelah head itu, setelah if atau setelah for atau setelah while atau setelah setelah class, setelah def atau setelah fungsi, biasanya ketika kita enter itu harus menjorok satu tab atau 4 spasi ke dalam. Jadi secara tidak langsung si Python itu memaksa kita untuk menjadi rapi. Kalau tidak rapi dia error.
Ini contoh yang imitasi. Coba, ini saya tidak saya jorokkan. Oh sorry, kalau seperti ini dia terhitungnya tidak masuk ke ini ya. Jadi kalau ini saya letakkan di sini, jadi dia terhitungnya dianggap sebagai perintah setelah while, jadi tidak masuk di dalam while. Sedangkan kalau kita berikan indentasi, nah itu salah satu penting indentasi lagi ya. Jadi dia terbacanya perintah setelah while, tidak termasuk di dalam while gitu. Seperti itu teman-teman ya. Penting sekali indentasi. Oke, kita lanjut. Si materi selanjutnya looping control atau pengendalian looping, ada 3 macam ini ya, break statement, continue statement, sama else di dalam looping. Seperti ini, kita cepat aja ya. Ini di tujuannya untuk agar si loopingnya kita itu tidak ugal-ugalan gitu. Jadi kita harus kontrol si loopingnya. Ini ada 3 segmen, sebenarnya ada 4, satu lagi pas ya. Pas itu menurut saya itu kurang lebih sama dengan continue fungsinya. Jarang juga dipakai sih. Langsung kita coba. Ini yang untuk break ya. Set. Ini artinya apa? For i in range 20. Berarti ini range-nya itu 0 sampai 20 ya. Di dalam range itu 0 sampai 20. Jadi kalau kita langsung tulis 20 seperti ini, maka default-nya itu 0. Tapi kalau kita batasin 1,20, maka dia akan tercetaknya 1 sampai 20. 1. Jadi sebenarnya susunannya itu minimum range, batas bawah lah ya. Batas awalnya range, atasnya. Kemudian ada lagi sebenarnya, satu lagi itu intervalnya 2K. Kalau 1 berarti 1, 2, 3, 4. Kalau 2 berarti 1, 3, sekian. Jadi intervalnya ya. Kalau kita tulis seperti ini artinya default. Dan jika nilai i-nya 10, maka kita stop perulangan, kan break ya. Break itu artinya di stop. Jadi ketika kita print 1, 2, 3 di angka 10, dia akan memprint kata-kata stop. Kalau lebih seperti itu ya. Break itu untuk men-stop perulangan. Kalau ini kita ganti misal jadi 15, maka dia akan stop di angka 15 dan memprint angka stop. Di angka 15 stop. Kalau lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Looping control yang kedua itu continue statement. Nah, seperti ini continue statement. Jadi continue itu meneruskan si perulangan. Tapi ketika si angka si angka yang kita tentukan itu, si nilai yang kita tentukan di angka 10 misal, maka dia akan memprint perintah atau melakukan perintah yang sudah kita coding di sini, kita ekspresikan di sini, tapi dia tidak stop, tapi dia tetap mengulangi lagi perulangan, meneruskan perulangan. Ini langsung saya print saja ya. Jadi ketika nilainya 10, dia memprint angka stop, tapi melanjutkan perulangan sampai di range 20, seperti itu. Jadi kalau ini saya tulis 2, stop, maka di angka 2 dia akan memprint kata-kata stop, tapi perulangannya tidak berhenti, lanjut. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, else in looping. Oke, kita lanjut lagi materinya. Metode atau fungsi di Python. Jadi apa itu metode atau fungsi? Metode atau fungsi itu sebuah kumpulan kode program yang digunakan untuk melakukan perintah dan biasanya bersifat reusable. Artinya ini sebuah penampungan juga ya, cuman skalanya lebih besar dari variabel. Anggaplah bahasa sederhananya, si metode atau fungsi itu adalah kumpulan dari beberapa variabel. Jadi yang misalnya saya contohkan atau saya ilustrasikan tadi sih, misal variabel itu ember ya, menampung banyak pepsoden lah, apa segala macamnya, alat-alat mandi.
si fungsi ini mungkin troli ya, jadi dia bisa menampung beberapa ember. Nah itu kurang lebih seperti skala penampungan itu lebih besar. Tujuannya apa? Sama, tujuannya untuk mempermudah kita dalam pengkodingan dan untuk meningkatkan efisiensi kita ya. Jadi kalau kita butuh variabel yang sama cukup kita masukkan si variabel itu di dalam fungsi. Kurang lebih seperti itu ya. Ada dua jenis cara menulis variabel itu, ada yang ada parameternya, kemudian ada yang tanpa parameter, ada yang dengan parameter. Kita langsung coba ya. Nah, ini artinya di dalam variabel ini, di dalam fungsi ini def hello. Jadi def itu si fungsi itu di Python itu kita awali dengan kata-kata def. Hello ini adalah nama fungsinya. Di baris def hello ini biasanya kita namakan head, ya, head fungsi, kepala fungsi, dan ini badannya. Nah, jadi kalau kita untuk misalnya def hello, fungsi hello di dalamnya ada perintah memprint hello guys, nama saya Ujang. Kemudian ada perintah kedua, hello guys, umur saya 17. Jadi untuk memanggilnya cukup kita kita tuliskan nama fungsinya di sini dan diapit dengan tanda kurung seperti ini. Kita running. Nah, jadi kita tidak perlu menulis satu-satu ya, kita tulis. Misal kerjanya berulang, si perintah hello guys, nama saya Ujang, umur saya 17, itu akan kita lakukan sekian kali. Jadi kita tidak perlu menulis satu-satu. Cukup kita masukkan ke dalam fungsi, itu biasanya variabel sih isinya. Ini saya contohkan dengan yang sangat sederhana ya. Variabelnya kita masukkan ke dalam fungsi, udah kita panggil si fungsinya aja. Jadi kita lebih efisien dalam pengkodingnya. Dan ini dengan yang ada parameter, fungsi yang ada parameter. Jadi di dalam itu ada argumen gitu, argumen 1 sama argumen 2. Orang nyebutnya biasanya parameter, ada yang menyebut argumen juga. Misal argumen itu nama atau umur gitu ya. Halo guys, nama saya, siapa nama saya? Kita tuliskan di sini, baru nama. Kemudian umurnya nanti berapa tahun. Kemudian cara pemanggilannya seperti ini. Hello, nilai si nama ini apa sih? Nilainya Ujang misalnya. Kemudian nilai si umur itu apa? 17. Jadi kita running, hasilnya akan seperti ini. Halo guys, nama saya nama itu nilainya Ujang. Kalau ininya kita hilangkan, maka si programnya akan error. Karena si nilainya belum ditentukan. Variabelnya ada, tapi nilainya belum ada. Kalau teman-teman pengen seperti ini, kita deklarasikan nilainya di sini. Di head-nya, Ujang. Umurnya 17. Bisa seperti ini. Oke kan? Tidak error kan? Atau langsung kita tulis di sini, tapi tanpa ada variabel di depannya, langsung aja Ujang, misalnya Ujang 17. Kita tidak akan error karena ini artinya nama itu nilainya Ujang, umur nilainya 17. Cuman kelemahan seperti ini tidak berurut ya. Jadi kalau kita bikin si 17, jadi dia tidak bisa menangkap secara otomatis gitu. Maka akan terbalik. Halo guys, nama saya 17. Umur saya Ujang tahun. Karena kalaupun tulisannya seperti ini ya seperti itu ya. Sedangkan kalau kita kasih nama variabelnya di depan, maka posisi tidak lagi penting. Dia akan otomatis. Padahal di sini kan harusnya nama itu di bagian bawah, di bagian atas ya. Tapi si umur ini harusnya di bagian bawah, bagian kedua. Tapi si umur itu saya taruh di index pertama, tidak masalah. Hasilnya tidak akan berurut, tapi otomatis Python-nya akan mendeteksi sendiri. Gitu ya teman-teman ya, gampang banget. Oke, pembahasan kita yang terakhir ini kelas. Kelas di Python. Nah, kelas apa lagi nih kelas? Kelas itu sebuah objek yang di dalamnya bisa terdapat beberapa metode. Jadi sama ya, jadi si metode itu kumpulan dari variabel, si kelas ini sendiri kumpulan dari metode.
Jadi penampungannya itu lebih besar gitu. Misal yang si variabel tadi itu ember, si metodenya itu troli. Nah, ini mungkin pick up gitu. Jadi di dalam pick up itu udah ada beberapa troli. Jadi kalau teman-teman butuh banyak sekali alat-alat mandi, peralatan mandi misalnya. Nah, nggak perlu dorong troli satu-satu ya dari minimarket, nggak perlu, tinggal panggil aja satu pick up gitu, langsung datang. Nah, itulah kelas ya. Jadi untuk mempermudah kita, mempercepat kita dalam pengkodingan. Sama si kelas itu kurang lebih sama seperti si fungsi. Cara penulisannya seperti ini. Jadi cara penulisannya itu pertama itu ada kata-kata kelas di depannya. Kelas hello. Jadi nama kelasnya itu hello. Di dalamnya ada fungsi. Fungsi pertama namanya itu nama. Kemudian ada self. Self itu artinya variabel ya. Jadi di dalam kelas itu untuk mendeklarasikan variabel itu kita harus pakai kata-kata self di depannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada dua fungsi di dalam kelas hello, fungsi nama dan fungsi umur. Si fungsi nama isinya perintah untuk memprint hello guys. Halo, Pak Tanto. Oke, lanjut. Oke. Mohon maaf ya. Jadi sedangkan tadi di kelas hello ini ada dua fungsi nama sama fungsi umur. Fungsi nama isinya perintah hello guys, selamat siang Ujang, tolong di print ini. Kemudian fungsi kedua itu isinya perintah untuk memprint umur saya 17 tahun. Jadi bagaimana cara memanggil fungsi di dalam kelas? Cukup menuliskan nama kelas dan nama fungsinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah sekali. Nah, seperti ini. Langsung kan? Terprint, hello guys, nama saya Ujang, umur saya 17 tahun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kelas dengan parameter ya. Nah, kalau kelas ini biasanya di Python itu ada satu fungsi bawaan, namanya init ya. Fungsi init biasanya seperti ini. Jadi kalau kita membuat sebuah kelas di Python, ada fungsi default namanya init. Di dalam init ini biasanya orang itu mendeklarasikan variabel seperti itu. Nah, semua variabel dalam kelas itu harus menggunakan satu variabel bawaan di dalam kelas. Namanya self. Seperti ini ya, self. Jadi kalau buat fungsi self.name sama dengan name, self.age sama dengan age, seperti itu ya. Running hasilnya sama. Hello guys, masih hujan, masih 12 tahun. Nah, ini cara memanggilnya juga sama ya. Kita cukup menuliskan nama kelas, kemudian nama fungsinya, seperti itu ya teman-teman. Ini juga bisa kita otak-atik cara penulisannya seperti halnya fungsi tadi. Si Ujang 17-nya kalau nggak mau di sini ya kita deklarasikan di sini. Misal ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini bisa kita otak-atik sebenarnya ini. Oke, lanjut. Kelas ya, kalau untuk basic Python cukup sampai kelas sih teman-teman, sama seperti bahasa pemrograman yang lainnya seperti itu. Oke, kita sekarang coba sedikit pengenalan RPA. Apa itu RPA? RPA itu adalah bentuk proses automation, artinya kita bisa mengotomatisasi pekerjaan manual kita di komputer yang sifatnya sama dan berulang gitu, repetitif. Jadi kerjanya itu aja di komputer ya. Misal kita menginput data, mengkopikan data dari satu file ke file lain. Itu ada suatu ini yang namanya RPA, robotic process automation, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita misalkan di suatu bisnis industri, otomatisasi produksi seperti ini sudah biasa ya, sudah menjadi hal yang biasa gitu. Jadi pekerjaan di lantai produksi dilakukan oleh robot itu sudah hal yang biasa. Tapi jika ada otomatisasi pekerjaan manusia di komputer, jadi pekerjaan kita di office itu bisa kita otomatisasi. Nah, itu baru luar biasa.
Karena dikenal juga dengan istilah digital labor atau pekerja digital ya. Sedangkan market RPA ini sendiri dikalkulasikan mencapai 5 miliar US dollar di tahun 2020. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan RPA ini? Banyak. Jadi bisa menginput data, delete data, copy data, bisa mentransfer data juga, download data. Jadi kita masuk ke suatu web, kemudian download itu secara otomatis, bisa web scraping, bisa login otomatis, login, bisa mengkonvert data otomatis, memformat data otomatis bisa. Kemudian bisa kita merunning aplikasi secara otomatis, bisa memprint otomatis, web testing dan mengirimkan email otomatis. Banyak sekali ya yang bisa dilakukan RPA. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Kita cepat aja ya, karena waktunya sudah ini. Dan karakteristik kerjanya seperti ini, bisa bekerja dengan kecepatan sangat tinggi, bisa otomatisasi tanpa mengubah urutan kerja, bisa menghubungkan data antar aplikasi, kemudian tidak perlu invest sistem dengan cost yang tinggi. Ini penggunaan RPA, contohnya kalau konvensional sistem itu kita antar aplikasi, butuh API atau database. Sedangkan untuk RPA ini kita tidak butuh itu. Misalkan aplikasi A dan aplikasi B itu tidak memungkinkan kita melinkkan database atau pakai API, maka itu bisa kita integrasikan sistem A dan sistem B dengan namanya RPA. Contoh implementasinya di bidang akunting, yang sebelumnya misal aktivitasnya ada 4 nih, ada baca informasi tagihan, memahami isi, cek data, kemudian transfer ke general ledger atau buku besar. Ini tadinya dilakukan manusia, nah ini bisa diotomatisasi menggunakan RPA. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mungkin kalau masih ada waktu, Pak Tanto, saya mau mendemonstrasikan atau membuat sebuah RPA sederhana. Oke, silakan, Pak Alan. Saya ada waktu ya, Pak Tanto ya. Oke, saya coba membuat sebuah RPA. Oke, basic Python. Saya bikin file baru ya. Misal saya ingin membuat robot. Robotnya itu tugasnya membuka notepad. Kemudian di notepad-nya itu, membuka notepad. Kemudian notepad-nya itu kita tuliskan kata-kata hello guys atau hello world. Kemudian di save. Kemudian kita kopikan ke folder yang lain. Nah, itu bisa kita otomatisasi. Contohnya seperti ini, saya bikin dulu foldernya ya. Folder 1. Folder 1, kemudian ada folder 2. Untuk membuat RPA sederhana ini kita butuh library atau package yang namanya PyWinAuto. Jadi cara mengimpor library caranya di Python sederhana gini dong ya. Import PyWinAuto. Dan di dalam PyWinAuto ini ada modul yang namanya application. Kita import application. Seperti itu ya. Karena si kata-kata application ini terlalu panjang, ini bisa saya singkatkan lagi variabelnya di app saja. Gitu. Jadi nanti ketika saya mengcoding tidak perlu mengetik kata-kata application dan tidak perlu, cukup app aja. Misal saya ingin start si notepad.exe. Oke, notepad-nya keluar. Ini saya coba lagi ya. Set, muncul si notepad. Dan apa yang akan kita lakukan setelah muncul, kita koneksikan dulu si app itu artinya aplikasi ya. Aplikasi sebuah modul di dalam package PyWinAuto. Namanya application, kita singkat menjadi app artinya. Connect, kita konekkan ke file
yang berjudul. Nah, itu artinya file yang sedang dapat terbuka ini yang judulnya ini. Tapi karena jika judulnya panjang, kita bisa pakai re ini. Jadi codingnya title_re. Jadi kita ambil salah satu kata di sini saja. Ambil notepad-nya saja misalnya. Di notepad. Oke, dia sudah connect. Kemudian kita tulis kata-kata hello guys misalnya. Hello guys di sini. Ini kita jadikan variabel dulu. Jadi biar kita ini ya, jadikan variabel biar nanti panggilnya ini saja gitu. Nggak perlu kita nulis panjang-panjang ini. Cukup apt2. Kita mau tulis berarti type ya. Type keys. Apa yang mau kita tulis? Hello guys. Oh sorry, ini harus ada dulu ini ya. Oke, tertulis. Jadi ini artinya app connect ke untitled notepad ini judul ini ya. Jadi di PyWin Auto itu dia tidak bisa membaca tanda baca. Jadi langsung kita gabung seperti ini saja. Oke, coba saya ulangi lagi ya. Ini hello guys kan tidak ada nih kata-katanya tadi nih. Saya running, set, langsung nulis sendiri dia guys. Hello guys. Kemudian kita akan men-save si kata-kata ini, si notepad ini. Save-nya di mana? Di menu file, kemudian save as. Nah, itu bisa kita tulis app2.untitled notepad.menu select file, kemudian file save as ya, file save as gitu. Dia langsung membuka secara otomatis si menu file, kemudian save as. Kemudian kita akan men-save di alamat mana? Kita akan menulis di sini ya. Oke, ini kita delete lagi. Cukup dengan app2. Menu yang tampil nanti namanya save as ya. Save as. Dalam save as itu ada dictionary keys. Namanya address ya. Tadi itu address namanya ya, istilahnya. Address. Kemudian kita klik input. Jadi kita akan menginput tulisan di sana. Kemudian apa kata-kata yang akan kita input? Type keys ya teman-teman ya. Tadi kalau ingin fungsinya nyemat type keys, kita akan menginput alamat file ya, tempat kita menyimpan file nantinya. Di sini nih yang kita mau kita input nih. Oke. Alamatnya di sini ya. Set. Tuliskan alamatnya di sini. Kenapa saya tuliskan garis miring 2 kali? Karena untuk membaca tanda baca di modul PyWin Auto itu sebelum tanda baca harus ada kata tanda baca garis miring. Seperti itu ya. Oke. Coba kita running lagi. Set. Oke. Salah, app2 bukan ap22. Nah itu pentingnya ketelitian ya teman-teman ya. Sering banget nih typo seperti itu, jangan. Oke, coba kita running lagi. Set. Oke, dia langsung menulis.
Lanjut. Setelah itu apa? Kita enter ya. Save as type keys. Kita harus enter. Oke, kita coba lagi. Running. Snap. Ada yang salah ketiknya. Sorry. Kita running lagi. Enter. Oke, nanti kita setelah enter, kita tuliskan nama file yang kita simpan itu namanya apa. Oke. Di apa? Save as. Edit. Dan kita save teksnya apa? Nama filenya file 1.txt. Oke, kita running lagi. Oke, tertulis ya, file.txt. Kemudian kita save. Kita klik tombol save gitu ya. F2. Save. Klik. Artinya di tampilan yang berjudul save as tadi ada tombol save, kita klik. Artinya seperti itu ya. Kita delete lagi. Running lagi. Save. Oke, sudah tersave. Kemudian ininya masih kebuka ya, si notepad-nya. Ini harus kita close. Kita close. Namanya sudah bukan untitled notepad lagi ya, cuman sudah berubah jadi nama file 1 ya. File 1.close. Oke, kita delete. Oke, coba kita running lagi. Sudah, langsung ada. Sini file 1. File 1 notepad. Oke, kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Kita delete dulu. Save. Udah tersave di sini. Oh, ini coba kita pakai untitled lagi ya. Untitled. Oh iya. Sorry. Karena namanya sudah berubah ya. Satu. Oke, ini kita close. Ini juga kita delete. Ini kita pindahkan ke atas. Set. Kita mulai dari awal lagi. Kita running. Oke, sudah ada. Cepat sekali ya prosesnya ya. Sudah tersave langsung. Oke, ini coba saya delete. Oke, kita running lagi ya. Cuman butuh 2-3 detik. Jadi untuk masuk ke suatu file notepad, menulis kata-kata hello guys, kemudian di save di suatu directory atau alamat file, butuh 2-3 detik.
Oke. Karena si filenya tadi kita belum hapus, jadi dia akan seperti itu. Si filenya hapus dulu, baru kita running lagi. Oke. So, ada kan? Cuma 2-3 detik, teman-teman. Kita delete. Gimana cara, apakah kita harus menjalankannya di dalam Jupyter Notebook? Tidak ya. Ini bisa kita download. Download formatnya, ekstensinya PY ya, Python. Oke, hasilnya seperti ini. Send. Nah, ini hasil downloadan kita. Kita hapus dulu, oke. Jadi kita untuk membuat robot sederhana ya, masuk ke Notepad, tulis kata-kata hello guys, command save. Kita cukup klik ini 2 kali. Yang sudah kita kita download dalam bentuk extension.py 2 kali. Oke. Langsung ada filenya. Mana filenya ini? Hello guys. Jadi cepat ya kalau kita pakai RP itu sangat-sangat cepat jadinya. Bayangkan kalau manusia yang mengerjakan hal seperti itu dan berulang terus setiap hari, pasti akan butuh waktu yang lebih lama. Jadi seperti itu ya RPA ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke moderator. Silakan, Pak Tanto. Ya, terima kasih Pak Alan. Ini ada beberapa pertanyaan, cukup banyak pertanyaan yang disampaikan. Mungkin karena keterbatasan waktu saya ambil 3 saja ya. Kan yang pertama itu dari Pak Teddy. Saya mau bertanya bagaimana membuat tipe data, date, atau waktu di Python. Gimana Pak Tanto? Mohon maaf. Pertanyaannya itu bagaimana membuat tipe data, tanggal atau date ya, atau waktu di Python. Date time ya? Ya, date time. Oke. Kita balik lagi nih ke notebook. Kita bikin file baru lah ya. File baru. Jadi kalau tipe data waktu itu di Python itu sudah dibungkus di dalam satu paket. Nama paketnya itu datetime ya. Jadi baik banget nih yang develop Python. Jadi ada nama paket namanya datetime. Datetime. From datetime import datetime. Datetime. Nah, oke, P-nya kemudian ya. Nah, jadi misal kita mengetahui hari ini, misal kita beri nama variabel today sama dengan datetime today. Kemudian kita print si today-nya. Nah ini Pak Tanto, tadi yang tanya Pak Teddy ya. Ini ya, Pak Teddy. Maaf, untuk itunya belum terlihat. Ini masih slide yang dimunculkan ya. Oh, maaf. Yes, yeah. Sudah terlihat Pak Tanto? Ini masih slide. Nah, itu. Oke, sudah terlihat. Oh. Oke, maaf. Nah, jadi ada nama paketnya itu kalau di Python itu datetime ya Pak Tanto ya, Pak Teddy juga. Jadi sudah dibungkus dalam paket paket Python namanya itu datetime. Contohnya ini saya bikin sebuah
apa namanya, sebuah tipe data datetime waktu itu untuk hari ini. Today.datetime.today. Kemudian saya deklarasikannya, saya panggil lagi si today-nya. Jadinya seperti ini. Atau ini juga bisa kita bentuk formatnya, Tanto. Pakai namanya strf time. Misal bentuk formatnya persen X. Nah, ini misal ada tanggal, bulan, tahun. Atau kita tambahkan jam bisa, Pak Tanto. Persen X-nya besar gitu. Lebih seperti ini, Pak Tanto. Oke, bisa Pak pakai waktu, pakai hari juga. Ini bisa kalau hari itu D, kalau bulan itu B, kalau nggak salah B, kalau tahun itu Y. Set. Nah, itu 10 April 2021. Bisa kita ketik di sini. Itu, Pak Tanto. Oke, terima kasih Pak Alan. Gimana Pak Teddy? Ada feedback? Cukup jelas ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Akbar Abdullah. Ini pertanyaannya, yang dimaksud dengan paket di Python itu gimana ya, Kak? Oh, gitu. Aduh, Kak, saya berasa ya. Enaknya emang manggilnya Kak sih, so. Kalau Pak itu ketuaan nih, saya. Paket ya. Yang dimaksud dengan paket ya, saya ya. Halo, halo. Ya, yang dimaksud dengan paket. Oke, siap. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi apa itu paket? Paket itu penampungan yang lebih besar lagi dari kelas. Kurang lebih seperti itu. Jadi kan tadi saya menjelaskan ada yang namanya penampungan kecil variabel. Kemudian di atas apa kumpulan beberapa variabel itu namanya metode atau fungsi ya. Kemudian dari fungsi itu banyak fungsi kita kumpulkan dalam satu kelas. Kemudian kumpulan dari kelas-kelas itu ada lagi di bawah paket namanya modul. Atau modul. Nah, jadi modul itu ibaratnya kalau kelas tadi saya ibaratkan sebagai troli, ya troli atau ya troli. Jadi si modul itu pick up-nya gitu. Jadi penampungan dari kelas itu namanya modul. Nah, di atas modul itu ada lagi namanya paket. Jadi kumpulan dari beberapa modul di Python itu namanya paket. Nah, biasanya si paket itu kalau kita lihat di folder Python itu ada dia di dalam folder lib, kemudian ada folder lagi, di dalam folder itu ada file-file yang berextension .py di belakangnya. Nah, itu modul. Sedangkan paket itu biasanya ada satu modul di atasnya itu namanya init.py seperti itu, Pak Tanto. Nah, kemudian di atas paket itu lagi ada lagi namanya library. Itulah yang library, kumpulan dari paket-paket itu namanya library. Tujuannya sama semuanya. Tujuannya itu untuk mempermudah kita dalam melakukan pengkodingan. Jadi semakin besar penampungannya semakin besar kan kita memanggilnya. Jadi kita tidak perlu memanggil berkali-kali, cukup memanggil satu penampungannya aja. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya, Kanto. Oke, Pak Alan. Satu lagi, mungkin ini pertanyaan dari Ferdi Mustafa. Apakah perbedaan modul paket library? Mungkin tadi sudah terjawab ya? Oh iya, sudah langsung terjawab, Pak. Ya, betul. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, tingkatannya kalau dari paling bawah berarti variabel, setelah variabel itu fungsi, setelah fungsi itu kelas, di atasnya lagi modul, di atas modul lagi paket, di atasnya lagi library. Seperti itu, Nanto. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Mohon maaf kepada peserta yang lain yang sudah menyampaikan pertanyaannya tidak bisa disebutkan satu-satu ya. Mungkin yang dari saya Pak Tanto, mungkin ya, materinya waktunya melebihi dari waktu yang ditentukan. Mohon maaf juga ya Pak Tanto ya. Ya, Pak. Oke, mungkin yang dari saya karena materi cukup menarik ya, terutama tadi RPA. Artinya RPA itu perlu kita adakan lebih detail ya, lebih pembahasan terkait RPA. Mungkin bagi peserta yang lain, nanti kita akan adakan lagi training-training atau webinar ya. Mungkinan sih karena RPA tadi nampaknya menarik untuk kita ulas lebih dalam, Pak. Bisa Pak Tanto.
Nanti di next webinarnya Kopiko ya, kita akan coba mendetailkan lagi itu tentang RPA seperti apa. Oke, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu, kita tunggu saja agenda selanjutnya dari Kopiko. Ini materinya cukup menarik ya. Itu saja dari saya. Mungkin kebetulan di sini juga ada pembina kita, Pak Sabah Saparian. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Sabah ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia selalu. Salam bahagia selalu. Ya, terima kasih ya, ada apa namanya Alan dan Tanto ya. Dan juga salam sehat bagi yang mendengarkan webinar ini gitu. Webinar ini dimaksudkan untuk membuat anak bangsa menjadi cerdas gitu, sehingga bisa bersaing di dunia global gitu. Dan juga tidak ada kata bahwa belajar itu mahal. Ya, belajar itu bisa di mana saja, pada siapa saja, dan Kopiko ini menjadi media untuk saling belajar dan saling mengajar. Tentu saja dari saya, semoga Kopiko bisa terus membuat webinar-webinar baru dengan webinar yang memang dipakai gitu di area-area industri dan area administrasi di daerah industri. Artinya itu materi-materi yang di webinarkan, materi yang link and match dengan kebutuhan lapangan gitu. Sangat disayangkan kalau kita belajar hanya untuk diingat, dikerjakan, mendapatkan nilai, terus tanpa hasil gitu, ya. Nah, yang harus berhasil itu kita buka buku, belajar, diterapkan, dan kita bisa mendapatkan efisiensi dari apa yang kita hasilkan tadi, sehingga itu berdampak gitu. Sama juga kalau kita sholat gitu. Kalau sholat cuma takbir terus ruku dan sujud aja gitu, tidak memberikan dampak, kita sangat sayang gitu. Begitu juga webinar-webinar gitu. Kalau cuma hanya ngikutin webinar, dapat sertifikat, tapi nggak memberikan peningkatan kompetensi kita, gitu, sangat disayangkan. Ya. Kenapa? Ya, karena kompetensi tadi bisa bersaing dengan dunia global. Itu saja pesan dari saya. Semoga muncul dengan webinar lainnya dan yang asik dan link and match ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sabah Saparian selaku pembina Kopiko ya. Tadi cukup bagus untuk wejangannya. Dan sebelum kita tutup bisa diaktifkan untuk kameranya, kita screenshot, kita foto bareng. Oke, yang lain silakan untuk kameranya diaktifkan. Oke, gayanya pakai jempol ya, boleh jempol buat saya. Boleh. Oke, kita pakai jempol saja. Oke, yang lain 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Untuk yang karena ini banyak, saya ambil lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Kami dari Kopiko menyampaikan terima kasih banyak kepada para peserta Bapak Ibu yang mengikuti webinar kali ini. Mohon maaf waktunya ya, lebih dari yang sudah ditentukan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.